warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba siyama lil mu'minin linakuna minal muttaqin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nusalli wa nusallimu alal habibil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ursila rahmatan lil alamin faqad dallana ala ittiba'i sunnatihi wa khasatan fi ada'i siyami ramadan faqala man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi fa shalawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yunda Syiah rahimani wa rahimakumullah, kita patut berbahagia dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk beriman sampai detik ini. Dan bersyukur pula karena kita diberi kesempatan untuk membuktikan keimanan kita dengan datangnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga segala rangkaian amal ibadah kita di bulan suci ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Ramadan terbaik di antara sekian Ramadan yang telah kita tunaikan selama ini. Yunda Syiah yang berbahagia, berbicara tentang Ramadan terbaik. Tentu kita perlu untuk senantiasa bertumbuh dan berkembang. Dalam konteks Ramadan, bahwasanya Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih matang dalam segi iman, dan lebih baik juga dalam segi perilaku. Sebab apa? Bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi bulan Ramadan itu adalah proses pembentukan diri. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, tentu juga ada hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jelas di sini kita ketahui bahwasanya salah satu tujuan utama dari berpuasa itu adalah mencapai takwa. Dan takwa itu adalah tanda kematangan spiritual. Maka bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan kita, menjadi progres buat kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Meskipun Yunda Syiah sebagai generasi muda saat ini, kita sedang dihadapi oleh banyak tantangan di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi salah satunya. Misal media sosial. Media sosial, jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan terjerumus, kita akan tertipu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan bisa menyebabkan ibadah kita menjadi kurang maksimal. Lalu bagaimana caranya agar ibadah kita tetap bisa maksimal di bulan suci Ramadan ini meskipun banyak tantangannya? Yang pertama, tetap kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita.
bulan Ramadan bukan hanya saja kita berpuasa, tetapi di bulan suci Ramadan ini kita bisa menambah amalan-amalan yang lain. Seperti contohnya sholat. Ada sholat yang hanya kita laksanakan di bulan Ramadan saja, yaitu sholat tarawih. Selain sholat tarawih pun kita juga masih bisa menghidupkan sholat malam. Selain itu apa lagi? Perbanyak membaca Al-Quran. Sebab apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apalagi ketika kita membacanya di bulan Ramadan, tentu pahala yang akan kita dapatkan sangat-sangatlah tidak terbatas jumlahnya. Apalagi segala amal kebaikan tentu akan dilipat gandakan di bulan suci ini. Selain hubungan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bisa menghidupkan dan memajukan diri kita dengan berbagi kepada sesama atau biasa kita sebut dengan hablum minan nas. Kita bisa memberi makan orang yang berpuasa jika kita memiliki harta. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki materi? Sangat mudah saja. Ada suatu hal yang bisa kita lakukan dan itu sangat mudah, bahkan kita memiliki pahala sebagaimana sedekah. Apa itu? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kita di depan saudara kita itu merupakan bagian dari sedekah. Maka apa sulitnya kita untuk bersenyum, sedangkan senyum itu nantinya akan mendatangkan kemaslahatan bagi diri kita sendiri? Mari jadikan Ramadan itu sebagai batu loncatan untuk bertumbuh dan berkembang. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada perubahan berarti dalam hidup kita. Sebab Ramadan ini bulan yang sangat penuh berkah, di mana bulan ini adalah bulan untuk menenangkan jiwa, meningkatkan ketakwaan, dan memperbaiki kualitas diri untuk lebih sabar, lebih pemaaf, dan untuk berbagi kepada sesama. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, maka insya Allah kita akan keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang yang lebih matang dalam segi iman dan akhlak. Maka dari itu, melalui ceramah yang singkat ini, mari kita sama-sama isi bagian-bagian bulan Ramadan dengan meningkatkan ketakwaan, perbanyak amal ibadah di pagi hari, tingkatkan amal ibadah di malam hari. Dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa pertolongannya, tentu kita sangat sulit untuk bisa istiqomah dalam beribadah. Sebab syaitan lebih kuat dibandingkan dengan pribadi manusia. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi untuk umatnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah dalam istiqomahan ibadah. Yunda Nasyiah yang dirahmati oleh Allah, kiranya itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, albirru manittaqa, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.